Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang sejarah komputer. Seperti apakah sejarah komputer itu? Yuk simak sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, aku Firda Lailia Rizky, mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22051214053. Sebelum kita belajar tentang sejarah komputer, kita akan terlebih dahulu belajar tentang sistem operasi. Di sini, apakah teman-teman semuanya tahu apa itu sistem operasi? Nah, jadi sistem operasi merupakan perantara antara pengguna komputer dengan hardware komputer. Jadi, saat teman-teman menggunakan komputer, sistem operasi adalah perantara teman-teman dengan komputer teman-teman. Dalam perumpamaan yang lain, bisa juga dikatakan bahwa komputer merupakan tubuh dan sistem operasi merupakan roh. Selanjutnya yakni urutan. Di sini urutan yang dimaksud merupakan urutan setelah pengguna atau user. Setelah pengguna atau user disambung dengan aplikasi. Setelah aplikasi disambung dengan sistem operasi. Dan yang terakhir barulah disambung dengan hardware. Selanjutnya yakni tujuan belajar sistem operasi. Tujuan belajar sistem operasi adalah untuk bisa menilai dan memilih sistem operasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Juga bisa untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dan juga dapat membangun aplikasi penunjang. Selanjutnya yaitu tugas dari sistem operasi. Tugas dari sistem operasi sendiri yaitu mengelola sumber daya pada sistem komputer. Setelah itu sebagai penyedia layanan. Selain itu, layanan pada sistem operasi adalah menyediakan user interface, menyediakan program execution, menyediakan IOU version, menyediakan file system manipulation, dan sistem communication networking. Mampu melakukan error detection, melakukan resource sharing, dan fasilitas security. Selanjutnya yaitu jenis-jenis platform dari sistem operasi sendiri. Jenis-jenis platform dari sistem operasi terdapat mikrokomputer. Contohnya yaitu Unix dan Windows. Yang kedua yaitu mainframe. Contohnya adalah IBM dan Unix. Yang ketiga yaitu superkomputer. Contohnya IRIX dan Linux. Yang keempat adalah workstation dan server seperti Linux dan Windows. Selanjutnya yaitu networking. Contohnya Linux, NetWare, dan Windows. Setelah itu ada PDA. Contohnya adalah BlackBerry, Linux, Palm, dan Windows Mobile. Selanjutnya ada smartphone. Contohnya Symbian, Linux, dan Windows Mobile. Dan yang terakhir adalah tablet PC. Tablet PC contohnya adalah iPad dan Galaxy Tab. Sekarang kita masuk ke dalam sumber daya sebuah komputer dalam bentuk fisik. Sumber daya sebuah komputer berupa fisik adalah keyboard, mouse, touchscreen, CD-ROM, printer, monitor, modem, dan lain-lain. Sumber daya komputer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang berupa fisik, yang sudah saya sebutkan tadi, dan yang kedua adalah sumber daya yang berbentuk abstrak.
Sedangkan sumber daya yang berbentuk abstrak adalah berupa data dan program. Sumber daya yang kadang dijalankan bersama-sama terkadang menimbulkan bottleneck. Maka dikembangkanlah konsep spooling. Nah, spooling sendiri ini merupakan membuat device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama, padahal yang sebenarnya mereka ini sedang diantrikan. Selanjutnya kita akan beralih ke komputer. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu komputer? Komputer sendiri memiliki arti alat hitung. Tidak lepas dari perkembangan alat hitung, perkembangan alat hitung dibagi menjadi 4 era. Nah, berikut adalah era di mana komputer-komputer muncul. Era kemunculan komputer yang pertama yaitu awal hitung numerik. Awal hitung numerik yaitu abacus atau sempoa. Abacus atau sempoa ini muncul pada era 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Era ini dapat dianggap sebagai awal mula munculnya mesin komputasi. Abacus standar dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan dapat dilakukan dengan abacus standar. Selanjutnya yaitu era komputer yang kedua, yaitu era komputer analog, atau bisa juga disebut sebagai komputasi mekanik. Era komputer analog atau komputasi mekanik ini mulai populer pada tahun 1820. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari komputer analog. Gambar ini saya dapatkan dari sumber Teknokompas. Untuk generasi ketiga merupakan generasi era komputer mesin analitik. Mesin analitik merupakan mesin yang menggunakan tenaga uap. Mesin ini dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi dan mencetak hasil secara otomatis. Nah, gambar ini merupakan contoh dari mesin analitik dari sumber gambar The Conversation. Lalu yang terakhir adalah era komputer modern. Era komputer modern ini mungkin tidak asing untuk teman-teman, karena era komputer modern ini merupakan masa yang saat ini kita lewati. Era komputer modern merupakan era komputer yang saat ini sedang dilalui oleh teman-teman. Komputer yang saat ini digunakan teman-teman untuk kegiatan sehari-hari merupakan komputer yang berada pada era ini. Setelah itu kita beralih pada generasi komputer. Generasi komputer pertama muncul pada tahun 1945 hingga pada tahun 1955. Pada awal pengembangannya, sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Pada generasi kedua, baru dikeluarkan pada tahun 1955 hingga tahun 1965. Komputer generasi kedua menggunakan batch processing system, yaitu job yang dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya yaitu generasi ketiga yang keluar pada tahun 1965 hingga tahun 1980.
Komputer ini melayani user interaktif sekaligus, dapat menjalankan banyak proses sekaligus, mempartisi memori. Selain itu juga dapat memberi layanan dengan sangat cepat dan bergiliran sehingga pemakai dilayani terus-menerus, padahal pemakai sedang digilir dalam waktu singkat, atau bisa disebut mereka sedang mengantri. Generasi keempat keluar pada tahun 1980 hingga tahun 1990-an. Komputer ini tidak hanya dirancang untuk satu mode, tapi juga banyak mode. Sedangkan komputer generasi kelima atau komputer pada masa saat ini dan masa depan masih menggunakan teknologi LSI. Namun, akan terus dilakukan banyak pengembangan. Fitur yang tersedia juga berkembang setiap tahun. Kecepatan dalam memproses informasi semakin cepat. Bahkan komputer dapat dikatakan memiliki kemampuan mendengar, berbicara, melihat, dan mungkin bahkan lebih canggih lagi nantinya di masa depan. Kembali lagi ke sistem operasi, selain yang telah disebut, juga terdapat sistem operasi lain, yaitu Network OS dan Distributed OS. Network OS dipakai jaringan komputer yang pemakainya dapat menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Sedangkan Distributed OS hanya untuk jaringan komputer di mana pemakai tidak perlu sadar akan keberadaan komputer-komputer yang terhubung. Memasuki materi yang terakhir, teman-teman akan belajar tentang pengguna komputer. Pengguna komputer sendiri dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pengguna yang pertama adalah multi-user. Multi-user adalah user atau pengguna yang ganda. Maksudnya dalam istilah di sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi yang mengizinkan akses oleh beberapa pengguna lain dalam satu waktu yang bersamaan. Lalu untuk pengguna selanjutnya atau pengguna kedua merupakan multitasking. Multitasking merupakan sebuah kemampuan dalam mengerjakan dua hal, bahkan lebih hal yang dapat dilakukan dalam satu waktu secara bersamaan. Selanjutnya yaitu pengguna yang ketiga. Pengguna yang ketiga merupakan multiprosesor. Multiprosesor merupakan penggunaan dua unit atau lebih unit yang melakukan pemrosesan pusat dalam sebuah sistem komputer. Pengguna selanjutnya yaitu multiprogramming. Multiprogramming merupakan sebuah teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan dapat tetap berjalan sampai melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk merespon luar. Dan untuk pengguna yang terakhir adalah pengguna time sharing. Pengguna time sharing merupakan sebuah metode dalam operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang telah dibuat secara bergantian dalam kurun waktu yang sama. Nah, sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat tinggal.